Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hendarto dengan NPM 19141210008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar usul penelitian saya dengan judul Kinetika Dekomposisi tiga jenis biochar pada dua kedalaman tanah. Latar belakang penelitian. Pada latar belakang ini, saya bagi menjadi 3 paragraf. Yang pertama, Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Ketersediaan bahan organik tanah merupakan hal yang sangat penting demi menjaga kesuburan tanah. Sehingga ketersediaan bahan organik dalam tanah harus dijaga dan ditingkatkan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Bahan organik tanah merupakan bahan yang berada di dalam atau di luar permukaan tanah, di mana berasal dari sisa tumbuhan ataupun hewan. Sumber bahan organik tanah yang utama adalah hasil fotosintesis, yaitu bagian atas tanaman seperti daun, serta sisa tanaman lainnya, yakni seperti contohnya rumput, gulma, dan limbah pasca panen. Bahan organik di dalam tanah terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus atau humus. Salah satu bahan organik tanah adalah biochar. Biochar merupakan sisa dari tumbuhan yang telah dibakar menjadi arang padat. Arang ini kaya akan karbon hasil pembakaran pirolisis. Pembakaran pirolisis adalah dekomposisi dengan pembakaran dan oksigen yang sangat terbatas. Sumber biochar antara lain seperti bonggol jagung, tempurung kelapa, batang kayu, arang sekam, kulit kakao, dan batang singkong. Kegunaan dari biochar ini adalah sebagai bahan pembedah tanah. Artinya mampu memperbaiki sifat tanah, kimia, dan biologi tanah. Adanya biochar ini maka dapat meningkatkan agregat tanah, kapasitas tukar kation, di mana dapat membuat tanah menjadi semakin subur. Apabila digunakan sebagai pembedah tanah bersama pupuk organik dan non-organik, biochar dapat meningkatkan produktivitas serta retensi dan ketersediaan hara bagi tanah. Dekomposisi biochar pada tanah berlangsung sangat lama. Mengapa demikian? Karena biochar sendiri mampu bertahan lama di dalam tanah atau relatif resisten dengan serangan mikroorganisme. Dalam jangka waktu yang lama, biochar tidak mengganggu keseimbangan karbon nitrogen, bahkan mampu menahan dan menjadikan air dan nutrisi lebih tersedia bagi tanaman. Biochar memiliki sifat persisten dalam tanah, bermanfaat dengan kandungan hara dan kesuburan tanah sehingga dapat berjalan lebih lama dibanding bahan organik tanah yang lain. Biochar lebih tahan terhadap dekomposisi dan stabil dalam tanah sehingga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap perbaikan kualitas kesuburan tanah. Biochar merupakan substansi arang kayu berpori. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, mengetahui laju dekomposisi 3 jenis biochar pada 2 kedalaman tanah. Kedua, mengetahui pengaruh jenis biochar terhadap dekomposisi pada tanah. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh kedalaman tanah terhadap dekomposisi biochar pada tanah. Kerangka penelitian ini, biochar sebagai bahan atau produk utama dalam proses penelitian. Biochar yang diambil bersumber dari 3 jenis, yakni batang singkong, arang sekam, dan kayu tanah. Ketiga jenis biochar ini nantinya akan dimasukkan ke dalam liter bag dan dibenamkan dalam kedalaman tanah 3 macam, kedalaman tanah 2 macam. Setelah dibenamkan dalam waktu 3 bulan, maka akan dilakukan uji CN rasio. Uji CN rasio ini berfungsi untuk menentukan kecepatan reaksi atau dekomposisi.
Sehingga proses terakhir adalah identifikasi laju dekomposisi biochar. Yang mana yang sudah disebutkan bahwasanya dekomposisi biochar itu sangat lama ketika terdekomposer dalam tanah, maka akan dibuktikan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Terdapat yang pertama, terdapat perbedaan pengaruh laju dekomposisi antara berbagai macam biochar terhadap dua kedalaman tanah. Yang kedua, terdapat jenis biochar yang mampu terdekomposisi dengan baik dengan tanah. Ketiga, terdapat dekomposisi kombinasi terbaik antara jenis biochar dengan kedalaman tanah. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, dimulai bulan Maret 2022 sampai Juni 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat yang digunakan yakni ada cangkul, sekop, timbangan, liter bag yang terbuat dari jaring dibuat dalam bentuk karung kecil, penggaris, laminating, dan wadah. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni biochar batang singkong, biochar kayu sekam, padi, dan biochar kayu tanam. Selanjutnya yakni pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok RAK yang disusun secara faktorial 3x2 dengan 3 ulangan, di mana berfungsi sebagai masing-masing kelompok. Faktor pertama adalah beragam jenis biochar, atau dengan kode A, dengan keterangan A1 adalah batang singkong, A2 sekam padi, dan A3 kayu tanam. Faktor kedua adalah kedalaman tanah, dengan kode B, dengan keterangan B0 adalah 0-5 cm, dan B1 10-20 cm. Penyiapan 3 jenis biochar ini sebanyak 2 kg biochar per masing-masing sebagai sisa cadangan apabila tersisa. Kemudian dilakukan penyiapan lahan, di mana dibuat 72 lubang untuk dilakukan pembenaman di LTPD dengan dibersihkan lahan terlebih dahulu. Kemudian pembenaman biochar dalam tanah akan dimasukkan dalam liter bag dengan masing-masing liter bag 20 gram per liter bag. Pembenaman akan dimasukkan ke 72 lubang dengan kedalaman 0-5 cm dan 10-20 cm. Biochar dipendam dalam waktu 3 bulan. 3 bulan pengamatan ini akan diambil dalam waktu 12 minggu dengan total 72 sampel. Minggu pengambilan pengamatan analisis adalah minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, 8, 10, dan ke-12. Setelah itu, ke-72 sampel ini akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa. Analisa yang digunakan adalah analisa CN ratio. Pada analisa ini akan ditentukan, akan diketahui hasil dari CN ratio-nya. CN ratio berfungsi untuk menghitung kinetika kecepatan reaksi pada dekomposisi biochar. Sehingga untuk melakukan identifikasi perhitungan kinetika dekomposisi biochar ketiga jenis biochar pada 2 kedalaman tanah. Dan maka akan diperoleh berdasarkan penelitian bahwasanya dekomposisi biochar pada tanah berjalan lambat, maka hasil penelitian ini akan membuktikannya. Baik, sekian, terima kasih presentasi seminar usul dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.